akan belajar mengenai sistem syaraf manusia. Ya, kita semua manusia kan ya, sepakat ya? Nggak penting banget Bu pertanyaannya. Iyalah Bu, kalau bukan manusia juga nggak ada di sini. Ngomong-ngomong ya, ini padahal ini udah minggu ketiga dan saya udah kirim invitation, tapi banyak banget tadi yang masih request join. Ada apa ya? Apakah kalau belum nggak masuk email UMB-nya jadi harus request dulu? Ya, kita akan belajar sistem syaraf. Sistem syaraf yang kita miliki sebagai manusia gitu ya, apa aja yang mungkin, selama ini kita tidak menyadari kalau memiliki gitu ya, seperti dia yang tak tahu kalau kita miliki yang memang belum kita miliki sebenarnya. Apa sih? Oke. Nah, eee, jadi di makhluk hidup ya, terutama kita di sini akan highlight di awal adalah makhluk vertebrata. Vertebrata itu apa? Oke, reconnect. Semoga udah connect lagi. PPT saya masih tampil ya, tadi kayaknya di tempat saya tiba-tiba reconnecting. Kalau belum boleh komen langsung di chat ya. Nah, masih ingat gak sih teman-teman vertebrata itu apa? Masih, oke. Sip. Cakep. Vertebrata itu apa? Ingat nggak? Ada vertebrata dan avertebrata. Hewan bertulang Makhluk belakang. yang memiliki tulang belakang, Flu. Oke, sip. Tulang belakang ya. Oke. Dan kita semua punya tulang belakang ya. Nah, ini juga penting nih, nanti akan kita bahas. Nah, di sini strukturnya di mana kita tahu ya anatomi itu bukannya anaknya Tommy ya, mungkin di sini ada yang namanya Tommy. Uh, Jadi susunan dari sistem syaraf yang ini akan kita nanti bahas ya, studi berbagai bagian sistem syaraf dan fungsi-fungsinya di sini. Nah, jadi kita ini hari ini akan akan berperan seperti mahasiswa kedokteran, jadi banggalah Anda kita hari ini maca kedokteran ya. Nanti akan berasa banget sebagai anak kedokteran. Sebentar lagi kita nantikan. Nah, sistem syaraf ini terdiri dari berbagai substruktur, di mana masing-masing terdiri dari banyak neuron. Neuron adalah sel syaraf, gitu ya. Nah, di sini nih, ini hewan. Semuanya tahu ya, ini apa ya? Ini ikan, ya kan? Nah, ini untuk ilustrasi awal dari kita biar memudahkan teman-teman dalam memahami bagaimana sistem syaraf itu ada dan arah-arahnya. Nah, di sini penting banget untuk memahami karena nanti ya, saya hilang dan sekarang sudah kembali. Maaf ya, hilang tanpa pamit seperti dia yang tiba-tiba hadir tapi kemudian pergi dengan sendirinya. Oke. Oke, saya ulang ya. Ini akan saya tampilkan lagi. Ya, kita akan ngomongin arah gitu ya. Kalau kita sehari-hari arah mata angin ada timur, selatan, barat, utara kayak gitu. Tapi di dalam tubuh gitu ya, tubuh makhluk hidup, mungkin ini fokusnya adalah pada vertebrata gitu ya. Arah itu didasarkan pada
orientasi sumsum tulang belakang. Nah, orientasinya ya, jadi arah menuju kemana gitu. Jadi menuju kemana arah dari sistem syaraf itu. Nah, jadi gini, kalau pada ikan, sumsum tulang belakangnya kan di sini nih ya, semuanya pernah makan ikan kan ya, semua tahu ikan ya. Nah, ikan itu kan punya tulang tuh, ya kan? Ya Bu, tahu Bu, gitu. Nah, tulangnya tuh kan yang ada ruas-ruas yang kecil-kecilnya tuh, yang pusatnya tuh. Nah, itu kan tulang belakangnya ya, sumsumnya. Di situ ada sumsum tulang belakang. Jadi bukan sekedar tulangnya, tapi sumsumnya. Mungkin pernah makan makanan mulu ya, sumsum sapi kayak gitu. Nah, itu kan yang di tengah-tengahnya tuh yang kayak putih-putih gitu kan, yang dimakan itu yang lembut-lembut gimana gitu kan. Nah, eee, itulah, sumsum tulang belakang. Nah, yang di tulang muda ya, asal nggak daun muda gitu ya. Bukan tulang muda Mas, beda. Jadi di sini di dalam sumsum itu tulangnya tulang tua gitu ya, maksudnya tulang yang biasa bukan tulang yang kriuk gitu ya, kayak telinga gitu. Nah, tapi di sini tulang yang di dalamnya ada, sumsumnya yang sesuatu yang putih-putih itu kalau pernah makan sumsum, kalau enggak juga nggak apa-apa sih ya. Tapi yang jelas intinya adalah ini yang ada, sesuatu yang ada di dalam tulang itu, tapi tulang belakang gitu ya. Nah, itu yang dilihat sebagai pusat gitu ya, pusat dari sistem syaraf, bukan ya karena ini juga sistem syaraf pusat gitu, orientasinya. Jadi seperti halnya pada ikan di mana tulang, sumsumnya itu ada di sini gitu ya, yang di tengah-tengah ini. Nah, eee, itu untuk melihat mendasarkan pada bagaimana arah-arah yang lain. Nah, arah-arahnya tadi ya, tidak seperti mata angin yang timur tenggara selatan kayak gitu. Di dalam syaraf itu jadi arahnya ada dorsal, ada ventral. Nah, satu-satu dulu nih, dorsal dan ventral. Menurut tebakan teman-teman nih, ini kan kalau, pada ikan itu kan, dorsalnya ke atas gitu ya, ventralnya ke bawah. Kalau pada manusia kira-kira di mana? Coba boleh ditulis di kolom chat. Saya pengen tahu, menurut teman-teman kalau pada manusia tuh dorsalnya terus ke arah mana? Oke. Windu pasti udah baca materi nih, cakep. Punggung dan dada. Oke, sip. Keren nih. Karena saya sering ketika ngisi kuliah ini, di materi ini, dikiranya dorsalnya itu ke atas terus jadi ke sini gitu ya. Ini sip. Jadi dorsal itu adalah punggung. Jadi di belakangnya, di atasnya sumsum tulang belakang. Jadi kalau pada manusia itu ya di belakang dari tengah dari sumsum tulang belakang itu ke belakang gitu ya. Ke arah punggung. Sedangkan ventral di sini ke bawah karena ikan orientasinya itu bentuknya secara horizontal, maka ventralnya itu ke bawah. Tapi sebenarnya maksudnya ventral ini adalah perut. Jadi kalau manusia itu yang ke arah depan yang ke arah perut kayak gitu. Nah, sedangkan di sini ada anterior dan posterior. Anterior kalau pada ikan jadi kan di moncongnya ini ya di mulutnya. Sedangkan kalau posterior itu di ekornya gitu. Nah, terus kalau pada manusia itu di mana kira-kira? Coba ditebak, tulis ya di kolom chat. Anterior tuh ke arah mana? Terus posterior ke arah mana pula? Kalau pada manusia di mana? Oke. Sip. Oke. Cakep nih, seneng nih. Ini udah baca materi nih. Betul banget. Jadi anterior itu ke arah ujung hidung. Depannya adalah ujung hidungnya. Jadi bagian yang paling depan dari tubuh manusia itu ada di ujung hidung. Gitu ya. Sip. Sedangkan posterior ada di ujung tulang ekor gitu. Kalau pada manusia kita kan juga punya tulang ekor. Sip, sip, sip. Ih, cakep nih.
Kayak gitu ya. Jadi ini yang paling mudah dulu nih. Jadi ventral itu ke arah perut, dorsal ke arah punggung, anterior ke depan ke muka, tapi ini maksudnya adalah ke arah ujung hidung, dan posterior itu ke belakang atau ke arah ujung tulang ekor, kayak gitu. Nah, nanti ini tuh terkait banget dengan bagian-bagian otak. Jadi penyebutannya tuh nggak otak depan agak ke kanan gitu ya. Tapi nantinya ada ke arah anterior, posterior, dorsal atau ventral seperti itu. Nah, ini kemudian ada yang biar gampang. Ada yang selanjutnya adalah medial dan lateral. Jadi medial itu ke arah garis tengah, sedangkan lateral itu ke arah samping gitu ya. Jadi samping itu kanan kiri gitu. Nah, tengahnya gini, kayak depan belakang kayak gitu. Yang garis tengah tubuh gitu, memotongnya. Jadi gambarannya, nah ini biar mudah nih ya dalam teman-teman membayangkan untuk, tapi jangan dibayangkan ini dipotong-potong, dimutilasi secara lateral medial kayak gitu ya. Ini untuk membantu kita memahami arah-arahnya tadi. Ini lateral tuh potongannya ini, medial tuh potongannya ini, kayak gitu. Nah, sedangkan posterior tadi ya, posterior tuh ke arah belakang dan anterior ke arah depan. Kemudian nah ada superior dan inferior. Menurut teman-teman, mana bagian-bagian yang superior berarti? Boleh dituliskan di kolom chat. Superior itu mana aja? Terus inferior itu yang mana? Mana? Kepala, perut ke atas. Superior perut ke atas. Superior anggota gerak ke atas. Superior di bagian atas. Oke, kepala, kaki. Nah, tulis ya, saya mau ambil minum sebentar. Bagian atas, superior perut ke bawah. Oke. Oke, sip. Terima kasih. Jadi gini, ini perlu hati-hati dalam memahami. Nah, ini jadi superior itu memang bagian atas. Tapi tidak serta-merta yang disebut superior itu selalu perut ke atas. Nih ya, yang jadi perlu dicatat ya. Nah, inferior emang di bawah. Inferior tuh di bawah. Tapi bukan terus serta-merta perut ke bawah itu inferior. Meskipun bisa ketika perut itu memang inferior dari apa? Kepala gitu. Nah, ini tergantung mana bagian yang ditunjuk gitu. Maksudnya gini, misalnya nih ya, superior kalau dari nanti tuh ini ada di bagian otak gitu. Ada superior culiculus dan inferior culiculus kayak gitu. Nah, jadi superior itu adalah yang bagian atas. Tapi tidak selalu yang di atas superior superior gimana ya? Misalnya gini ya, mata ini adalah superior dari mulut. Tapi mulut ini superior dari leher. Bisa dipahami? Jadi di atas dari suatu bagian lain gitu. Nah, cakep. Di otak nanti ada bagian yang superior dari bagian lain. Nah, kulikulus yang nanti akan ada disebut adalah kulikulus gitu ya. Kulikulus itu ada di bagian otak tengah. Nah, kulikulus itu ada satu bagian. Nah, ada yang disebut nanti superior kulikulus dan inferior kulikulus. Jadi superior yang atas, inferior yang bawah. Seperti itu. Jadi misalnya kaki, lutut itu bisa superior dari telapak kaki. Kayak gitu. Ya, untuk ke superior dan inferior. Jadi tidak selalu yang perut ke atas. Atau terus inferior perut ke bawah. Gitu. Semoga lebih jelas. Nah,
Nah, ini tadi ya istilahnya yang perlu teman-teman pahami karena nanti berkaitan dengan sistem syaraf yang lain yang ada yang akan kita bahas ke depan kayak gitu ya. Jadi ventral itu perut, dorsal itu punggung, arahnya menuju ya maksudnya. Jadi bukan ventral meskipun nanti biasanya dorsal punggung gitu ya, dorso kayak gitu. Ventro perut. Ventral ke arah perut karena nanti ada pembahasannya adalah mengenai tulang belakang. Arah syaraf dari tulang belakang itu ke ventral atau dorsal, kayak gitu. Nah, jadi berarti kalau dari tulang belakang itu ventral, berarti itu maksudnya adalah ke arah perut. Sedangkan kalau di tulang belakang itu dorsal, berarti ke arah punggung. Nah, sedangkan anterior itu ke ujung depan atau di tadi ujung hidung. Kemudian posterior ke ujung belakang atau ujung tulang ekor. Kemudian lateral itu menuju samping, kemudian medial menuju garis tengah. Dan superior itu di atas bagian lain, bukan bagian-bagian yang di atas. Nah, inferior di bawah bagian lain. Gitu. Semoga clear gitu di sini ya. Sambil dibayangkan nih, perut, ventral, dorsal, ke arah punggung, anterior, posterior, dan lateral, medial. Nah, selain itu juga ada yang namanya distal dan proksimal. Jadi distal proksimal ini terkait dengan titik tertunjuknya. Nah, titik tertunjuknya ini biasanya adalah sistem saraf pusat kayak gitu. Jadi maksudnya kayak gini ya. Distal itu kan jauh, sedangkan proksimal itu dekat. Otak dengan ujung jari ini adalah jadi distal. Proksimalnya adalah misalnya leher kayak gitu. Jadi kalau otak ke leher dan otak ke ujung jari kan beda. Nah, di sini titiknya kan otak titik awalnya kan otak-otak ini jadi lebih bukan otak. Di distal ujung jari ini distal dibandingkan leher. Leher ini proksimal dengan sistem saraf pusat. Tuh. Nah, kemudian ada lateral. Tadi kan lateral itu kan ke arah sisi-sisi tubuh gitu kan ya. Nah, jadi ada dua lateral, ipsilateral dan kontralateral. Ipsi itu sama, kontra itu kan kan kita ada pro dan kontra gitu ya. Kontra berarti kan berseberangan kayak gitu. Jadi yang namanya ipsilateral itu sisi-sisi yang sama, sedangkan kontralateral adalah sisi yang sebaliknya berseberangan atau jadi kayak gini yang nanti aplikasinya tuh mungkin teman-teman sering dengar ya pada orang yang mengalami kelumpuhan atau stroke. Stroke pada orang ketika dia itu kesulitan untuk menggerakkan tubuh di sisi kanan gitu ya. Jadi itu yang bermasalah adalah hemisfer otak di sisi mana? Kiri, cakep. Betul. Nah, itulah yang namanya kontralateral. Jadi sisinya yang berbeda. Gitu. Sip. Clear ya? Semoga dengan contoh bisa semakin jelas teman-teman. Sebenarnya IPSI itu sama. Kanan ya kanan, kiri ya kiri. Kalau kontra itu berseberangan. Nanti implikasinya seperti itu contohnya. Nah, kemudian ada bidang-bidang. Bidang-bidang ini maksudnya adalah bidang-bidang dari otak dalam mencitrakan atau memahami otak gitu. Ketika dipotong tapi juga nanti jangan dipraktekkan di rumah ya, ini udah disclaimer gitu. Jangan lakukan ini sendiri di rumah gitu ya. Potongan-potongan otak. Jadi ketika otak itu dipotong dari arah depan, dilihat, dicitrakan kayak gitu, itu disebutnya bidang koronal, tapi bukan corona. Jangan salah. Ya, kemudian ada bidang sagital gitu ya. Jadi yang dari samping, sedangkan horizontal itu dari atas. Jadi potongannya seperti ini. Nih ya, disclaimer, jangan nanti dipotong otak kalian, kalian terus mencoba mempraktekkan, pengen tahu Bu, mau mempraktekin mata kuliahnya Bu Kiki gitu kan, waduh aku dibawa-bawa. Terus motong-motong otaknya, ya kan? Nah, di sini ya, ini tadi, saya biar cepat.
Jadi tadi ya, horizontal plane, ketika bidang ini dipotong secara horizontal kayak gini, jadi tampak dari atas. Itu adalah seperti ini. Tampak penampang dari otak teman-teman. Ya, semuanya punya ya. Nah, nanti jangan dipotong-potong kayak gini. Ini cuman biar teman-teman tahu gitu ya. Di sini ada bagiannya seperti ini, jadi ada bagian yang lebih putih dan ada yang ini abu-abu gitu ya. Ini kenapa bisa demikian? Karena komponennya yang ada di sana itu berbeda. Nanti akan kita bahas apa aja sih kenapa ini ada yang putih, kenapa ada yang abu-abu. Gitu. Nah ini tadi kalau dari samping gitu ya, ini secara sagital. Jadi kalau dipotong nih kayak gini motongnya, nih yang segini, jadi di tengah-tengah sini. Ini tampak di dalamnya di sini, ini yang ada di dalam otak tengah gitu. Jadi otak depan tuh sini semua ya teman-teman. Jadi otak depan tuh bukan yang ada di depan sini aja. Tapi area ini ya, ini adalah otak depan. Sampai sini. Ini masuk otak depan. Nah, otak tengah itu yang di sini. Nah, inilah otak bagian belakang. Jadi ini ada otak kecil, kemudian ada medula, ya di sini. Ini perpanjangan nanti menuju ke sumsum tulang belakang. Nah, sedangkan ini yang dipotong secara koronal tadi yang dari sini. Tuh, potongnya gini. Tapi jangan dipotong sendiri ya, berbahaya. Ini penampangnya demikian. Ini dalam kita memahami otak kita selanjutnya. Nah, ini secara biar lebih detail. Nah, ini adalah potongan pada sumsum tulang belakang. Nah, yang ada di sistem saraf pusat adalah sumsum tulang belakang ya, bukan tulang belakangnya. Tulang belakang itu masuk di rangka atau organ gerak. Sedangkan sistem saraf pusat tuh sumsumnya, jangan salah ya. Saya pernah ujian ada mahasiswa yang menjawab sistem saraf pusat terdiri dari apa? Otak dan tulang belakang. Udah saya kasih tahu nih soal ujian ada kayak gitu. Oke. Ini tadi jauh dekat. Nah, ini udah. Nah, ini tadi yang sudah saya sebut-sebut. Nah, ini yang wajib banget teman-teman paham banget ya. Di mana tubuh vertebrata di sini udah langsung tubuh manusia, tubuh kita, tubuh Anda ini terdiri dari dua subsistem utama. Dua subsistem utama dari sistem syaraf. Sistem syaraf itu ada dua jenis. Jadi sistem syaraf pusat dan sistem syaraf tepi. Sistem syaraf pusat itu ya pusat pengendali semuanya itu ada di otak dan sumsum tulang belakang. Itulah kenapa kalau ada biasanya di sinetron-sinetron ya di TV-TV gitu ya ada bermasalah di sumsum tulang belakangnya gitu jadi bisa lumpuh, bisa macam-macam, jadi terhambat kehidupannya, jadi disabilitas kayak gitu ya karena itu adalah sumsum tulang belakang adalah sistem syaraf pusat gitu. Nah, ini ada sistem syaraf pusat dan sistem syaraf tepi. Sistem syaraf pusat terdiri atas otak dan sumsum tulang belakang atau di sini kan brain and spinal cord. Spinal cord adalah sumsum tulang belakang. Nah, sedangkan sistem syaraf tepi itu terdiri atas sistem syaraf somatik dan sistem syaraf otonom. Tuh. Oke, akan saya bahas satu-satu di sini. Ini biar makin jelas. Jadi tadi ya ini kan kalau ini kan apa namanya kayak ilustrasi ya secara 3 dimensi dari bagian otak. Kalau yang tadi itu memang potongan aslinya. Yang ini tuh aslinya kayak gini nih bentuknya. Sedangkan ini adalah ilustrasinya untuk lebih bisa menggambarkan gitu ya. Di sini ada corpus callosum. Nah, ini cerebral cortex kayak gitu. Di sini ada hipotalamus, talamus, pituitary gland. Pituitary gland itu kelenjar pituitary atau yang nantinya dia itu pusat dari kendali produksi hormon kayak gitu. Di sini ada pons. Pons tapi di sini bukan Pons Institute untuk memutihkan kulit ya, beda ya. Dan di sini ada medula, ini cerebellum atau otak kecil kayak gitu. Ini di sistem saraf pusat. Kita akan ke sistem saraf tepi dulu. Jadi di pinggir-pinggir dulu ya, belajarnya dari pinggir. Nah, jadi sistem saraf tepi itu nama lainnya adalah perifer. Jadi biar nggak bingung ya, Mas, perifer itu ya tepi kayak gitu.
Nah, sistem syaraf tepi itu juga terdiri dari 2 sistem. Jadi ada sistem syaraf somatik dan sistem syaraf otonom. Pernah dengar soma itu apa? Jangan bilang, Bu, saya taunya somai gitu ya. Somatik itu apa? Manusia. Oke. Soma. Soma itu sama, Bu. Soma itu apa? Ayo, tahu nggak? Somatik. Sel bagian tubuh, oke. Ada lagi. Apa yang ada di pikiran teman-teman? Pusat, oke. Sel pembentuk, oke. Tubuh, jasad, badan, oke. Tubuh, tubuh, tubuh. Oke, sip. Ya, soma adalah tubuh, ya. Sedangkan otonom, automatik berarti artinya adalah otomatis. Sistem saraf somatik ini adalah sistem saraf tubuh yang bekerjanya itu atas kendali gitu. Sedangkan otonom adalah sistem saraf pada tubuh yang bekerjanya tanpa kendali. Tanpa kendali bukannya tidak bisa dikendalikan. Tuh, tapi tanpa kita perintah dia sudah berjalan sendiri. Seperti apa? Apa kira-kira? Coba ditulis. Jantung, cakep. Paru-paru, betul. Mengedip, heeh. Iya, betul. Jantung berdetak, berkedip. Mata, mata. Ya, mata yang dari hal-hal yang semuanya bersifat otomatis di tubuh. Detak jantung, pernafasan, paru-paru, terus kedip yang apa namanya? Ketika dibutuhkan kita akan berkedip tanpa memerintah mata, wahai mata berkediplah, kayak gitu kan enggak ya. Nah, di sini itulah otonom, otomatis. Nah, sedangkan somatiknya pada tubuh ini yang kita perintahkan. Kita perintahkan di sini berarti terkait dengan nantinya adanya sistem saraf sensori dan motorik, kayak gitu. Nah, sistem saraf somatik di sini ada sistem syaraf yang membawa informasi sensori menuju sistem syaraf pusat. SSP itu sistem syaraf pusat ya. Jadi gini, dalam tubuh itu ada sistem saraf sensorik dan sistem syaraf motorik. Tahu nggak bedanya apa? Sensorik itu yang gimana kira-kira? Masih ingat nggak? Indra, cakep. Ya, betul. Jadi, sistem saraf sensori itu sensor. Jadi, yang ditangkap oleh panca indera. Kita kan punya panca indera ya. Jadi, indera Lesmana, indera L. Brookman, enggak ya. Jadi, ada indera penglihatan, pendengaran, penciuman, pencecapan, dan satu lagi apa? Penglihatan, pencecapan, penciuman, pendengaran, dan perabaan. Ya. Nah, di sini kita kan punya nih penerima gitu ya, sensori gitu, yang menerima sensor dari luar. Nah, itu kan yang menerima. Sedangkan selain ada penerima juga ada penggerak. Nah, itulah motorik gitu ya. Oke, silahkan ganti dari HP ke laptop. Boleh dari laptop ke HP juga boleh. Ada yang menerima, ada yang menggerakkan. Kayak gini, kalau saya sering ya mencontohkan ini, kalau teman-teman pegang panci yang panas gitu ya, apa proses yang terjadi di situ? Pegang panci panas. Kesakitan, pelepuh, mengelak, kaget, sakit, refleks, kaget, 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 refleks. Oke, kaget. Ya, itu kaget, refleks, respon ya. Tapi yang terjadi adalah gini, ini mekanisme biopsikologinya ya. Kita pegang sesuatu dan kita tahu itu panas, berarti apa? Berarti ada sensori. Kalau kita nggak punya penginderaan sensori, kita nggak akan tahu itu panas, gitu. Nah, jadi kita memegang di situ ada indera ya, perabaan gitu ya. Terus ini tahu di sini sarafnya merasakan panas. Jadinya apa? Motoriknya memerintahkan untuk
melepaskan itu, mau dilempar, mau apa, itu adalah motorik. Ya memang prosesnya seperti refleks, tapi itu ada prosesnya, gitu. Nah, jadi tadi di sini saraf yang membawa informasi sensorik menuju sistem saraf pusatnya, aferennya adalah tadi memegang dan memegang ini panas. Ini melaporkan ke otak, ini kan merasakan, terus otak memproses ini panas, maka dari otak, dilepas aja, kayak gitu. Nah, cuman di sini prosesnya memang cepat karena dalam sel saraf itu mengirimkan informasi itu berapa? 1 meter itu 1 detik kayak gitu. Jadi bahkan bisa lebih cepat dari itu. Jadi kalau coba kecepatan respon sel kita itu sangat lemah gitu ya, 1 senti per detik gitu. Lama banget gitu, nggak nyampe-nyampe. Jadinya ketika ada sesuatu, tubuh tidak dapat segera bereaksi. Nah, di sini itu karena tadi pengiriman. Nah, ini tadi adalah sistemnya aferen. Aferen ini jadi yang menerima respon dari luar, terus dibawa ke pusat, di otak, kayak gitu. Itu aferen. Nah, kemudian tadi ya, kui panas gitu ya. Uh, panas woi gitu kan. Itu diproses dari otak. Jadi otak memerintahkan si motorik buat melepaskan. Karena ini yang bekerja motoriknya bukan sensoriknya lagi untuk merespon itu gitu. Jadi ya inilah yang disebut efferent. Semoga clear sampai di sini. Jelas nggak? Bisa membayangkan ya semoga ya. Jelas, oke sip. Oke, cakep. Nah, bisa membedakan. Ini yang penting karena kalau nggak paham ini nanti susah. Oke, saya lanjut. Nah, lalu, ini teman-teman wajib banget paham ini. Ini tuh core-nya di psikologi nih sebenarnya. Yang terkait dengan gangguan-gangguan dan sakit fisik. Jadi tadi autonomic nervous system atau sistem saraf otonom yang bertugas untuk menerima pesan dan mengatur perilaku otomatis tubuh ya, yang bekerjanya otomatis. Jadi tanpa kita perintahkan, "Hei jantung berdetaklah," kan kayak gitu gitu. "Hei paru-paru ayo bernafas," kan nggak bisa gitu ya. Nah, ini otonom. Termasuk pencernaan. Nah, perutku dicerna ya, ini makanan yang aku makan, yang ini jangan dicerna ya, kan nggak bisa gitu ya. Nah, inilah kerja sistem saraf otonom, autonomic nervous system. Nah, sistem saraf otonom ini terdiri dari 2 subsistem, yaitu sistem saraf simpatetik dan sistem saraf parasimpatetik. Ada 2 ya, simpatik atau simpatetik dan parasimpatik atau parasimpatetik. Ini sama aja maksudnya gitu. Cuman kan ada yang penyebutan ini bahasa Latin, bahasa Inggris kayak gitu ya. Tapi intinya sama. Simpatik dan parasimpatik itu bagian dari sistem saraf otonom. Kita ulang-ulang ya biar nyantol semoga. Nah, di 2 sistem ini tuh punya fungsi yang cenderung berkebalikan. Gitu ya. Tadi sama seperti motorik dan sensorik yang fungsinya membantu, tapi masing-masing punya fungsi sendiri. Di sini nih. Yang merah-merah ini adalah jalurnya simpatetik. Yang biru-biru jalurnya parasimpatik. Teman-teman nggak wajib untuk menghafalkan ini, tapi wajibnya adalah tahu gitu ya. Sistem saraf simpatik itu ada banyak keluar dari sistem dari ini pusat sistem saraf pusat atau di sini ini kan sumsum tulang belakang. Nah, banyak serabut-serabutnya itu keluar dari sumsum tulang belakang ini ada banyak banget keluarnya. Terus mereka membuat simpul-simpul saraf. Nih, jadi di sini tuh maksudnya ada simpul-simpul. Jadi sarafnya itu terus jadi satu, jadi satu, jadi satu kayak gitu. Meskipun keluarnya banyak. Nah, jadi satu ini terus nyebar di seluruh tubuh. Sedangkan ini yang bisa kita lihat perbedaannya ya, di mana parasimpatik itu cuman ada di pusat sini dan di ujung. Tuh. Jadi ada di keluar dari otak dan ada di tulang belakang. Gitu. Jadi di sini kan lebih banyak diaturnya adalah di sistem saraf tepi karena keluar-keluar nih dari
dari sumsum tulang belakang. Jadi kalau udah keluar dari sumsum tulang belakang ini disebut sistem saraf tepi. Sedangkan yang ini kan sistem saraf pusat. Kalau keluarnya ini langsung dari otak gitu ya. Jadi di sini tuh parasimpatik tuh bisa untuk mengontrol, untuk kembali jadi bukan kembali, untuk menurunkan. Jadi gini, simpatetik itu fungsinya untuk meningkatkan kerja tubuh. Positif ya. Jadi meningkatkan kerja tubuh itu ketika tubuh itu membutuhkan energi lebih, dia itu yang masuk kayak gitu. Misalnya apa? Kayak kita ketika ada di kondisi berbahaya. Nah, saraf simpatetik ini mengaktifkan organ-organ biar siap untuk waspada. Gitu. Misalnya, kalau dalam kondisi bahaya itu kayak kita tuh lagi nyebrang terus tiba-tiba ada motor lewat kayak gitu. Itu kan terus jadi deg-deg ya kan? Kaget kayak gitu ya, deg-degan, terus bisa lari kencang kayak gitu. Atau misalnya ada sesuatu, ada hewan buas kayak gitu. Terus di depan Anda itu ada tembok gitu. Terus kan pasti waktu itu Anda tuh bisa ngeloncati tembok itu. Sebenarnya kalau di kondisi nggak terdesak kayak gitu, nggak bakal bisa. Nah, itu tuh karena tubuh mempersiapkan diri untuk bisa waspada dan jadi optimal. Nah, itu karena ini menyiapkan di organ-organ. Nah, itu yang mengaktifasi adalah saraf simpatetik gitu. Nah, sebaliknya parasimpatik ini itu menetralkan untuk di kondisinya menenangkan kayak gitu ya, ya menurunkan respon dari simpatetik. Nah, fungsinya positif ya tadi ya, simpatetik biar tubuhnya siap dan waspada kayak gitu. Ketika ada bahaya kita jadi siap. Siap itu kan butuh juga dari organ. Cuman yang sering terjadi ini yang orang mengalami gangguan psikologis atau kemudian muncul penyakit-penyakit fisik karena tubuhnya itu sering mempersepsikan bahaya gitu. Jadi tubuhnya menegang. Menegang di sini maksudnya tadi mengaktifasi, membuat waspada tulang, paru-paru, jantung, kemudian organ-organ pencernaan, sehingga semuanya bekerjanya jadi lebih cepat, kayak gitu. Nah, ketika semua lebih cepat, jadinya apa? Exhausting. Jadi maksudnya kelelahan kayak gitu. Jadinya apa? Jadi sakit gitu karena organnya tadi bekerja ekstra terus-menerus gitu. Jadi kan waspada itu kan kalau benar-benar bahaya itu penting. Tapi ketika sebenarnya nggak bahaya-bahaya amat, tapi dipersepsikan bahaya, maka akan membuat tubuhnya kecapean juga. Terus ujungnya apa? Sakit kayak gitu. Nah, di sini sebenarnya peran parasimpatik untuk diaktifkan. Jadi kayak misalnya pada orang mungkin di sini ada teman-teman yang sering mengalami kecemasan. Misalnya kayak cemas ketika diminta presentasi ke depan kelas kayak gitu. Mungkin tiba-tiba di sini saya menunjuk, "Jessie, kamu presentasi ya?" Misalnya kayak gitu. Terus langsung deg-degan kayak gitu kan ya. Padahal presentasi itu bahaya nggak sih? Membahayakan nyawa nggak sih? Bisa bikin meninggal dunia nggak sih? Enggak kan ya. Nah, tapi bukan teman-teman ya, tapi orang sering mempersepsikan itu sebagai bahaya. Jadi itu jadi muncul, jadinya apa? Terus perutnya kan jadi keruas-keruas, terus jadi deg-degan. Padahal itu sebenarnya respon normal untuk ketika bahaya. Tapi jadi sering mempersepsikan hal-hal yang sebenarnya tidak begitu bahaya, bahayanya tuh tidak sesuai dengan stimulusnya kayak gitu, tapi respon tubuhnya jadi sama gitu ya. Jadi lama-lama jadi sakit. Itu benar-benar sakit fisik. Nah, itu penyebabnya tuh di sini, teraktivasinya sistem saraf simpatetik gitu. Sehingga apa? Terus di sini harus bisa menyadari, oh aku tuh uh, mengalami demikian kayak gitu dari otak untuk menetralisir ini semua kayak gitu biar parasimpatiknya teraktivasi. Gitu fungsinya secara apa ya gambaran umumnya gitu ya secara menyeluruh. Ini tadi sistem saraf simpatetik meningkatkan detak jantung, tekanan darah, pernafasan. Jadi respon fight or flight tadi ya mau menghadapi atau mau kabur kayak gitu.
Nah, ini tadi ganglia-ganglia itu yang saya jelaskan, yang tadi ada pertalian yang merah-merah itu, dan memang ini menggunakan norepinefrin itu ya, yang sebagian neurotransmitter di sinapsis. Jadi memang pemicunya adalah dari adrenalin gitu. Jadi tadi ada yang menyebut ya, adrenalin meningkat. Nah, itu akan mengaktifkan sistem saraf simpatetik gitu secara biologis. Semoga semakin ada gambaran dalam memahami kondisi diri di perilaku. Ini terkait banget dengan sistem syaraf. Nah, dan sebaliknya parasimpatik itu jadi menurunkan fungsi yang ditingkatkan. Jadi tadi simpatiknya terus deg-degan kayak gitu. Nah, parasimpatik tuh bisa punya kontrol untuk mengembalikan itu, menurunkan fungsi-fungsinya. Paling gampangnya gimana untuk mengaktifkan parasimpatik? Dengan bernafas kayak gitu ya. Dengan relaksasi pernafasan. Itu bisa membantu untuk menetralisir tubuh gitu. Makanya sekarang mindfulness rame banget. Nah, itu tuh mengaktifkan di sini di parasimpatik untuk lebih bisa memiliki kontrol untuk mengontrol tubuh dengan mengaktifasi parasimpatik kayak gitu. Ada pertanyaan sampai di sini? Loh, sebelum berlanjut ke yang lebih kompleks, ini tadi baru icip-icip ya. Saya mau minum dulu. Belum ya. Jadi semuanya sudah uh, sudah jelas ya. Sudah sampai di sini. Ini yang benar-benar perlu dipahami di awal gitu tentang sistem syaraf. Ya, ini baru pembukaan. Oke. Nah, kita masuk ke inti di sistem syaraf pusat. Sistem syaraf pusat terdiri dari apa tadi? Masih ingat nggak? Coba dituliskan dulu. Mau cek konsentrasi nih di awal. Otak sumsum. Oke. Oke, sip. Ya, otak dan sumsum tulang belakang ya. Sumsum tulang belakang, bukan tulang belakangnya. Sip. Ya. Jangan terus berpikir cuman otak. Enggak, otak dan sumsum tulang belakang. Tak tekanin banget. Besok awas kalau masih ada yang salah jawab pertanyaan kayak gini aja. Ini ya, spinal cord atau sumsum tulang belakang dan otak. Nah, kita masuk di sumsum tulang belakang. Ini penting untuk dipahami juga tentang penampang gitu ya. Penampang kok nggak enak banget ya. Anatomi aja deh ya. Anatomi dari sumsum tulang belakang. Nah, di sini ya, ini tuh potongan dari satu bagian sumsum tulang belakang. Di sini, di tengah-tengah ini ada kanal sentral. Kanal, kita tahu ya, kanal itu saluran air. Ya kan? Kalau di sungai-sungai kayak gitu kan ya ada kanal gitu kan. Nah, ini adalah saluran air. Di sini adalah cairan yang dibutuhkan gitu ya untuk di sumsum tulang belakang ini, dan ini nanti kanal ventral ini juga sampai ke otak kayak gitu. Jadi nanti ada di otak itu juga ada cairan otak. Tuh. Ada bagian yang isinya tuh cairan. Biar apa? Biar posisi otak tuh tetap di situ gitu, ada cairannya. Nah, kemudian di sumsum tulang belakang itu ada dua bagian warna. Jadi warna ini nanti ada penjelasannya lanjut ya. Penampang lagi komponen yang ada di dalamnya. Jadi ada yang bagian abu-abu itu bentuknya seperti huruf H yang ada di dalam sumsum tulang belakang, dan ada yang bagian putih atau white matter. Jadi ada bagian putih dan bagian abu-abu. Jadi seperti halnya ini anak SMA gitu ya. Sumsum tulang belakang tuh kayak anak SMA, punya bagian putih dan punya bagian abu-abu. Nah, dan di sini tadi ya yang sudah saya sebut-sebut ada kan sistem saraf sensori dan sistem saraf motorik.
Sistem saraf sensori dan sistem saraf motorik itu masing-masing tuh keluar serabut-serabutnya, serabut sarafnya itu dari sumsum tulang belakang gitu. Tadi yang ada di sistem saraf otonom. Jadi otonom tadi perifer tadi ya, itu tuh keluar dari sumsum tulang belakang. Jadi memang nyambung. Jadi sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi itu berkaitan. Pusatnya ya yang ada di tengah-tengah, terus tepi ini yang keluar-keluar dari pusat gitu. Nah, di sini ada sensory nerve, saraf sensori dan saraf motorik. Nah, sistem saraf sensori di sini tuh keluar dari bagian dorsal. Dorsal apa tadi? Punggung gitu. Nah, ini adalah bagian punggung. Jadi kalau ini teman-teman bayangkan, ini adalah yang bagian belakang nih, ke arah belakang. Sedangkan ini yang di depan, karena ini adalah yang ke arah perut gitu. Ini tadi salah satu pentingnya memahami dorsal dan ventral. Jadi ini yang di bagian perut, ini yang bagian punggung. Nah, jendolan ini ya, jendolan ya enak banget ya. Ini adalah ganglion. Ganglion itu apa? Pertalian syaraf. Jadi di sini banyak ada kumpulan sel-sel saraf yang ngumpul di sini di dalam ganglion. Tuh. Nah, ini keluar dari sistem saraf pusat ya, dari sumsum tulang belakang keluar di ujungnya apa? Di sensori di panca indera gitu. Nah, kalau kita ngomongin jalurnya ini dari sensori ini nerima nih ya dari luar kayak gitu kan. Nah, terus masuk kan ke sini tadi afferent tuh di sini nih hubungannya tadi. Nah, masuk di sini terus diproses di dalam sumsum tulang belakang. Nah, sumsum tulang belakang ini terus dibawa naik ke otak, diproses di otak, otak udah ngirim pesan, dikirim sret gitu ya. Terus keluarlah dari sini sistem saraf motorik, barulah direspon. Jalurnya demikian. Semoga bisa dipahami ya. Jadi dari sensori, terus ini menerima dari luar, dibawa ke sini, masuk ke sini, diproses di otak, terus keluar dengan motorik. Jadi seakan-akan kan kalau kita berperilaku sehari-hari itu semuanya kayak serba otomatis kayak gitu. Misalnya saya mengetik di sini, ya udah ngetik aja gitu kan. Padahal ngetik di sini ada proses sensorik dari mata. Misalnya, oh saya ngetik sesuatu yang dari buku. Jadi kan mata ngeliat nih ke buku. Terus diproses kan di otak, otaknya menyuruh untuk dimotorik di jari-jari untuk mengetik. Nah, prosesnya demikian gitu. Enggak serta-merta, oh yang ngetik terus bisa baca sesuatu terus ngetik itu satu proses, itu proses yang kompleks gitu. Cuma selama ini mungkin kita tidak benar-benar menyadari bahwa itu adalah proses yang kompleks ya otomatis aja gitu ya. Kan ini tadi prosesnya macam-macam dari menerima, dari sensori gitu ya, di sini ada penglihatan yang berperan, kemudian diproses di sistem saraf pusat, kemudian sistem saraf pusat memerintahkan lagi untuk mengetik dengan motorik. Oke, jelas ya? Saya anggap jelas. Nah, di sini ada syaraf tulang belakang yang berkonsep ini di penginderaan, ada Comegendi, ini tak skip aja. Intinya adalah akar dorsal masuk membawa sistem sensori tadi ya yang sudah saya jelaskan. Akar ventral keluar membawa informasi motorik tadi masing-masing ini. Ini tadi akar ventral, ini bawa motorik. Ini sudah saya jelaskan, terus ada ganglion, kumpulan neuron tadi ya. Nah, terus tadi yang sudah saya singgung, di mana di dalam sumsum tulang belakang ada yang namanya bagian putih dan bagian abu-abu. Bagian abu-abu yang ada di tengah bentuknya huruf H dan yang putih yang mengelilingi. Kira-kira menurut teman-teman kenapa ada warnanya berbeda? Apa yang menyebabkan warna ini berbeda? Sudah tahu? Apa? Coba ketikkan di kolom chat. Mielin, cakep. Cairan. Apalagi? Ada ide? Kapiler.
Kapiler ini sistem bukan ya, bukan sistem saraf ya. Serabut bukan aorta, pembuluh. Nah, jadi gini, ini ada di next slide. Kenapa bisa warnanya berbeda? Karena tadi yang sudah saya sebut-sebut ya, penampang komponen isinya berbeda. Tuh. Pada gray matter, bagian abu-abu yang di tengah itu lebih banyak berisi badan sel dan dendrit. Besok kita bahas nih bagian-bagiannya. Dendrit itu fungsinya apa? Badan sel itu fungsinya apa? Nah, dan di sini tadi udah ada yang sedikit, yang bukan sedikit, udah menyebutkan ada namanya mielin. Mielin itu adalah selaput yang menyelubungi akson. Nah, nanti akan kita bahas sendiri di neuron, lebih detailnya. Akson itu apa, kemudian mielin itu seperti apa. Bagian abu-abu ini tidak banyak mielin. Itu karena di sini lebih banyak isinya adalah badan sel dan dendrit. Badan sel itu berfungsi untuk memproduksi bahan bakar atau yang dibutuhkan di dalam metabolisme sel kayak gitu, dan dendrit itu juga yang menerima rangsang-rangsang gitu ya, menerima informasi dari luar. Nah, karena di tengah ini kan untuk processing masuk ke ini kan selanjutnya disalurkan ke sistem saraf pusat gitu kan. Nah, sedangkan pada yang bagian putih ini beda. Dia kan fungsinya di sini untuk mengirimkan antara, nanti kan masuk tuh dari sensori terus diproses terus ke motorik. Nah, di sini tadi ini belum tak jelasin ya. Ada interneuron. Jadi gini, neuron sensorik dan neuron motorik itu tidak bisa bersatu gitu. Bagikan kamu dan dia gitu ya. Perlu pengantara gitu ya. Butuh macomblang nih ya. Nah, pengantara ini namanya interneuron. Jadi ini sensorik dan motorik nggak bisa nyambung, nggak bisa jadi satu. Butuh pengantara, pengantaranya namanya interneuron. Nah, interneuron tuh ada di dalam sini. Tuh. Karena jalurnya kayak beda gitu. Ya jalur polanya, benar, jalurnya. Nah, nih ya, sedangkan pada bagian putih lebih banyak akson yang bermielin. Nah, mielin inilah yang membuat warnanya jadi putih kemilauan, kayak gitu. Mielin ini tadi selaput dari akson. Akson ini adalah sesuatu bukan sesuatu ya, bagian dari sel, bagian dari neuron yang berfungsi untuk mengirimkan informasi. Nih, fungsinya berbeda gitu. Besok kita akan bahas lebih detail tentang neuron, isi neuron seperti apa. Nah, jadi mielin berfungsi untuk mempercepat transfer informasi. Misalnya ketika bagian sel yang tidak ada mielinnya, kecepatannya itu 1 meter per detik misalnya. Sedangkan kalau ada mielinnya, sel itu bisa mengirimkan informasi bisa 14 meter per detik. Kayak gitu. Jadi dia bisa boosting kecepatan transfer informasi. Tuh, makanya di sini kan harus bukan harus ya, butuh kecepatan ya. Makanya di sini lebih banyak akson yang bermielin tadi biar cepet nih ngirim informasinya kayak gitu. Jadi kenapa warnanya berbeda tuh di dalam sistem saraf pusat. Nah, kalau pada apa ini namanya, pada sumsum tulang belakang kan abu-abunya yang di tengah. Nah, ini kebalikan dengan yang di otak. Otak itu abu-abunya yang di luar. Sedangkan putihnya di dalam gitu. Karena memang fungsinya berbeda gitu. Dalam keberfungsiannya sehingga komponen penampangnya itu tadi isinya berbeda juga. Nih, kenapa bisa putih? Kenapa bagian putih warnanya putih gitu? Karena ada mielinnya. Di situ lebih banyak akson yang bermielin atau berselubung. Saya rasa ketika teman-teman SMP kan ada ya udah bahas neuron gitu. Saya aja masih ingat nih dulu saya waktu SMP ada pelajaran itu gitu yang memahami ada gambar kan, gambar sel saraf gitu bentuk neuron, terus ada dendrit, ada akson, gitu, ada inti sel, nukleus, nukleus, kayak gitu kan. Nah ini,
Semoga masih ingat. Jangan bilang nggak pernah SMP dari lahir langsung kuliah. Nggak mungkin kan? Nah, kita lanjut di sistem saraf. Masih di sistem saraf pusat ya. Di sini ya, ini jangan salah tadi ya, sistem saraf pusat adalah sumsum tulang belakangnya, bukan tulang belakang. Nah, di sini ada 31 tingkat ruas atau 62 syaraf yang bercabang. Jadi yang keluar nih dari sumsum tulang belakang. Jadi ini syarafnya ya, maksudnya tingkat ruas untuk syarafnya. Kalau tulangnya kayaknya tuh ada 33 kalau nggak salah. Seingat saya sih. Ingatan tentang ini agak sedikit lupa. 8 tambah 12, 20. 20, 25. Ini 30 benar sih, 31. Oke, ini di sistem saraf pusat. Ini tadi lebih detail gambarannya. Reseptor otot. Ini sudah saya jelaskan. Mana yang belum terjelaskan ya? Udah. Udah. Nah, kita ke otak. Saya tapi mau minum dulu. Aus juga. Dalam mempelajari otak ya, otak itu dibagi dari 3 divisi utama. Jadi ada otak depan, otak tengah, dan otak belakang. Kita akan bahas dari belakang dulu, dari yang paling dikit dulu nih. Dan ini nanti ada bagian yang penting yang teman-teman wajib tahu dari bagian otak belakang. Nggak bisa di next ya. Oh, not responding. Tadi, nah, udah. Kebelabasan ini tapi. Oh, enggak, ini nanti ini bisa dibaca sendiri. Nah, mungkin saya sebutkan nanti ini masing-masing akan kita bahas gitu ya. Di otak depan itu tuh dikenal ada 3 bagian ya, ada prosencephalon, diencephalon, dan telencephalon. Di dalam otak depan itu ada talamus dan hipotalamus. Nanti akan kita bahas satu persatu. Itu ada cerebral cortex, korteks cerebral yang di luar, hipokampus, dan ganglia basal. Dan otak tengah atau mesencephalon, middle brain, itu di dalamnya ada tektum, tegmentum, tadi kulikulus ada 2, superior dan inferior, dan substansia nigra. Substansia nigra juga nanti akan kita bahas. Kemudian kayaknya semuanya akan dibahas satu persatu gitu ya. Otak belakang itu ada rhombencephalon, metencephalon, dan mielencephalon. Nah, kita akan mulai dari otak belakang. Saya akan mulai dari bawah. Di sini ada yang namanya medula. Mungkin teman-teman masih ingat, saya tuh ingat banget dulu waktu SMP pernah nih ya, ada medula oblongata kayak gitu kan ya. Ini adalah kayak perpanjangan ya dari bagian otak ini lurus nih nanti akan lanjut tembus, bukan tembus ya, emang selanjutnya adalah sumsum tulang belakang. Nah, di medula ini nanti ada bagian penting di sini nanti dibahas setelah satu persatu. Jadi ada sistem saraf kranial. Nah, tapi saya mau mengenalkan bagiannya dulu. Terus di sini ada pons, tadi bukan skincare ya. Terus ini ada tegmentum dan tektum. Tektum ini udah masuk di otak tengah ya. Jadi kita ini di otak tengah. Nih ya, makanya disebut midbrain, kulikulus, superior, inferior, tektum, tegmentum ini otak tengah. Ini udah otak depan masuknya. Nah, jadi otak belakang tuh yang kecil di belakang kayak gitu, yang di arah posterior. Posterior tadi ke arah mana? Coba masih ingat nggak? Dijawab dalam hati aja deh. Oke, jadi di otak belakang ada medulla, pons, dan cerebellum, otak kecil. Nah, jadi kayak membentuk batang otak ini ya, medulla ini. Medulla inilah yang bertanggung jawab atas refleks vital. Jadi ini kan masih bagian otak gitu ya, maksud saya bukan bagian di sumsum tulang belakang. Dia bertanggung jawab dengan refleks-refleks vital, bernafas, detak jantung, muntah, sekresi, ludah, batuk, dan bersin. Jadi dalam proses-proses vital itu enggak terus diproses di otak depan karena udah langsung di belakang. Jadi proses ini kan jadi mempercepat proses ya, enggak sampai ke depan. Tuh. Meskipun tadi kecepatan transfernya juga begitu cepat. Nah, dan ini dianggap sebagai perpanjangan yang membesar dari sumsum tulang belakang.
Di medula ini ada tadi yang sudah saya sebutkan syaraf kranial. Syaraf kranial itu jumlahnya ada 12. 12 ini penomorannya adalah tergantung dari lokasi. Gitu ya. Yang paling atas tuh nomor 1. Gitu. Nah, syaraf kranial ini yang berkaitan dengan sistem atau pengaturan dari tubuh terutama di bagian wajah atau bagian kepala gitu ya. Syaraf kranial ini. Jadi mulai dari kita bisa memutar mata kayak gitu, kita bisa mendengar, kita bisa ngomong kayak gitu, itu yang mengatur ada di syaraf kranial ini. Jadi memungkinkan medula mengendalikan sensasi dari kepala, gerakan otot pada kepala, dan berbagai output parasimpatik pada organ-organ. Nah, di sini juga syaraf kranial ini nanti juga ada yang mengatur di organ dalam gitu, maksudnya pencernaan, kemudian pernafasan, pernafasan, pencernaan, terus apa? Detak jantung. Jadi ini teman-teman, syaraf kranial yang ada 12, teman-teman wajib banget tahu, nggak harus apal urutannya, tapi wajib banget tahu. Nah, syaraf kranial nomor 1 adalah olfaktori. Olfaktorius apa? Penciuman. Kemudian optikus, optikus berkaitan dengan optik, jadi lensa mata. Jadi ini berkaitan dengan penglihatan. Okulomotor itu terkait dengan gerakan bola mata. Cochlear ini juga gerakan bola mata, dan abdusen ini juga gerakan bola mata. Jadi gerakan bola mata itu yang mengatur ada 3 sistem syaraf kranial. Cek di next slide yang lebih jelas. Nah, jadi ya, yang pertama olfaktori, pembauan, 2 optikus, penglihatan, ketiga okulomotor, cochlear, dan abdusen ini ke 6 itu gerakan bola mata. Nah, di sini ada S dan M. S itu adalah sensori, M itu adalah motorik. Gitu. Jadi kan kayak pembauan itu kan sensori ya, nggak ada pembauan di sini motoriknya pembauan apa? Di sini kan apa? Hidung yang ini dilebar-lebarin itu kan bukan terkait dengan pembauan. Nah, itu nanti gerakan wajah gitu, masuk di fasialis gitu, gerakan otot wajah. Nah, kemudian kita bisa ngomong gitu ya, bisa gerak-gerakin rahang ini karena ada sistem syaraf trigeminal. Jadi gerak rahang, motorik, dan kepekaan lidah dan wajah. Jadi kan ketika teman-teman kena sinar mentari yang begitu panas gitu ya, kena sinar cahaya matahari, kan kerasa ya pipinya panas gitu. Ada nggak yang nggak berasa gitu? Nah, jangan-jangan nih syaraf trigeminalnya udah nggak bisa memproses ke sistem syaraf pusat gitu. Itu yang berazab nih, trigeminal ya, kelima. Keenam abdusen udah dibahas. Fasialis ini gerakan otot wajah, jadi kita bisa senyum, terus bisa tampang marah, ekspresi apalagi ya, tersipu-sipu gitu. Ini yang mengatur adalah sistem syaraf fasialis. Kemudian pendengaran dan keseimbangan, jadi kita kan punya organ keseimbangan yang membuat kita bisa berdiri tegak, nggak terhuyung-huyung, kayak gitu. Itu di sini vestibular, nah ini jadi 1, auditori vestibularis. Kemudian ada glossopharyngeus, itu adalah lidah S dan M. Jadi kalau teman-teman ingat, fungsi lidah itu apa ya? Tahu fungsi lidah teman-teman untuk apa? Boleh ditulis di kolom chat. Pengecap, oke? Pengecap? Mengecap? Mengecap saja kah? Pengecap, terasa, mengunyah. Nah, cakep, betul. Jadi, benar, yang sensorik itu adalah pengecapnya ya, perasa tadi ya. Yang kita bisa merasakan rasa makanan, kayak gitu. Itu yang sensori. Nah, motoriknya, lidah itu selain juga untuk tapi teman-teman belum komplit nih. Untuk bisa merasakan rasa gitu ya, pencecap, tapi juga yang pertama mengatur letak makanan. Nih yang teman-teman sebut untuk mengunyah gitu ya. Tapi sebenarnya fungsinya adalah mengatur letak makanan. Jadi kan teman-teman waktu ngunyah tuh ya, itu kan lidah bergerak. Ya. Selain itu untuk apa? Berbicara. Lupa kan? Berbicara itu butuh gerakan lidah. Coba lidahnya didiemin, nggak digerakin, bisa nggak kita ngomong?
Itu itu, fungsi motoriknya lidah. Ya, jadi fungsinya banyak lidah itu selain merasa juga mengatur letak makanan, menelan, dan juga untuk berbicara. Nah, kemudian kerongkongan ini sensorik untuk merasakan gitu ya. Terus vagus itu jantung, pembuluh darah, dan viscera organ dalam tadi ya. Kemudian spinal aksesoris itu di otot leher, dan hipoglossus nih otot lidah untuk motorik gitu ya. M dan S tadi perbedaannya ini motorik dan sensorik gitu. Jadi 12 sistem syaraf ini kan tadi ya penting banget ya untuk yang ada di daerah kepala gitu. Nah, ini gambarannya dari bagian-bagiannya ya, ini vagus urut. Jadi urut nih dari bagian yang paling atas gitu. Makanya nomor tadi kan saya sebutkan ini 12 susunannya tuh berurutan sesuai dengan letaknya. Nanti bisa dicek sendiri. Kayaknya udah upload deh yang materi ini. Nah, selanjutnya itu ada pons di sini ya. Pons terletak di samping medula ventral yang anterior, bersama-sama medula membangun formasi retikuler dan sistem Rave, dan untuk meningkatkan gugahan dan kesiagaan dari bagian lain otak. Maksudnya apa? Jadi misalnya ya, ini kan tadi ya dari bawah masuk informasi dari sistem saraf perifer gitu kan, masuk ke spinal cord, tulang belakang dibawa ke sini naik. Nah, di pons ini terus ini ada apa nih, bagian mana nih yang harus aktif? Nah, dia kayak yang memicu gitu ya, ngabarin gitu, aktif bagian ini, ada ini," kayak gitu. Gambarannya ya visualisasinya. Tapi ya nggak gitu juga gitu. Tapi fungsinya dia intinya adalah ini, untuk meningkatkan kesiapan dari bagian lain di otak. Ini harus mana nih yang aktif nih, kayak gitu. Nah, informasi retikular dibaca sendiri, terus di cerebellum atau otak kecil. Nah, di sini bentuknya itu berbeda ya bentuk dari sistem di otak kecil ini dibandingkan yang korteksnya, karena memang komponennya di dalamnya ini terdiri dari sistem syaraf yang berbeda, sel-selnya itu berbeda. Nah, fungsinya adalah untuk mengendalikan gerakan motorik, keseimbangan, dan koordinasi. Jadi yang salah satu bagian yang membantu kita untuk bisa terjaga keseimbangannya itu di sini, di cerebellum atau otak kecil. Nah, ini juga penting untuk perbedaan perhatian antara rangsang auditori dan visual. Maksudnya kayak apa? Kayak misalnya kalau sekarang nih teman-teman mungkin mendengarkan saya sambil mencatat kayak gitu. Nah, ini kan ada perpindahan rangsang. Ketika teman-teman fokus mendengarkan, mungkin teman-teman akan mencatatnya jadi berbeda. Ini ada perpindahan gitu kan dalam proses antara auditori mendengar dan visual gitu. Jadi biasanya kan fokusnya tuh pada satu rangsang yang lebih dominan gitu, yang lebih tinggi gitu ya. Nah, ini perpindahannya itu yang mengatur adalah di cerebellum. Terus otak tengah ya. Jadi ada tektum tulang lain otak tengah, kemudian kulikulus itu fungsi ada di antara kiri kanan tektum untuk fungsinya untuk memproses informasi sensori juga. Kemudian tegmentum itu bagian tengah-tengah dari otak yang berisi nukleus dan saraf kranial. Jadi nukleus dari saraf kranial itu masuk di tegmentum, dan tadi juga bagian dari formasi retikular. Nah, kemudian ini tadi yang sudah saya sebut. Ada substansia nigra. Substansia nigra di sini adalah semacam tempat yang bertugas untuk memproduksi dopamin. Dopamin adalah salah satu bentuk neurotransmitter. Neurotransmitter ini diperlukan oleh tubuh, salah satunya adalah untuk bergerak gitu. Jadi kita bisa bergerak karena ada dopamin yang dihasilkan, dan dibawa itu jadi kayak semacam informasi yang dibawa untuk kita bisa bergerak.
Jadi ketika orang kekurangan dopamin, maka akan kesulitan untuk menggerakkan, organ-organ geraknya, kayak gitu. Mungkin teman-teman tahu kita punya teman yang mengalami, Parkinson gitu kan ya. Nah, penderita Parkinson di sini adalah ada masalah di bagian substansia nigranya. Jadi substansia nigranya tidak bisa untuk memproduksi dopamin. Jadi dia jadinya kering gitu karena tidak ada dopamin untuk semacam pelumasnya kayak gitu. Nah, karena dopamin ini berguna untuk tubuh biar bisa bergerak seperti itu. Sehingga masalah Parkinson adalah kesulitan untuk menggerakkan tubuh. Ya, menggerakkan tubuh di sini motorik tadi kan disuruh gitu ya. Jadi kan diperintahkan oleh otak untuk bergerak. Gitu. Cuman tapi terus Bu, kok dia ada tremor-tremor itu kan bukan bentuk gerakan yang diinginkan, gerakan yang diperintah gitu kan, tapi itu kan involuntary movement. Nah, ini substansia nigra, terus kita masuk di bagian utama dari otak. Meskipun utama di sini bukan berarti bagian lain tidak penting ya, cuman dalam pemrosesan informasi gitu ya, yang paling berperan adalah otak depan. Jadi otak depan letaknya paling depan ya, iya, tapi bukan cuman yang di depan sini gitu ya, di otak depan. Tapi otak depan itu yang tadi, yang di hemisfer yang di muka gitu, yang ada di paling luar. Nah, itulah otak depan. Nah, yang bagian luar itu disebut dengan cerebral cortex. Nah, tadi yang juga sudah kita bahas di awal ya, ada kontralateral. Jadi informasinya berseberangan dari sisi-sisinya, kanan kiri, kiri kanan kayak gitu. Nah, inilah bagian dari otak depan. Ini cerebral cortex-nya tuh luas ya bagian-bagiannya. Nah, terus ada bagian subcortex. Subcortex itu yang di bawahnya cortex. Jadi di sini. Inilah subcortex. Nah, kemudian di subcortex ada apa aja? Ada talamus. Talamus itu relay. Relay itu maksudnya penerus yang melanjutkan pengiriman informasi. Dari mana? Dari sistem sensori gitu. Menuju ke korteks. Terus ada ganglia basal berkaitan dengan perencanaan gerakan motorik, aspek memori, dan ekspresi emosi. Di situ di ganglia basal ada nucleus caudatus, putamen, dan globus pallidus. Ini bagian-bagiannya. Nucleus caudatus, putamen, amigdala, ini bagian penting dalam pemrosesan informasi atau memori terkait emosi, kayak gitu ya. Ini globus pallidus, dan ini talamus. Ini biasanya disatukan dalam sistem limbik. Nah, ini ya. Selanjutnya, sistem limbik ini adalah yang pagar, semacam pagar yang saling terhubung di seputar talamus tadi. Yang di dalamnya juga ada bulbus olfactory atau olfactory bulb, hipotalamus, hipokampus, amigdala, dan gyrus cingulate. Jadi ini sistem limbik tuh, kalau teman-teman sudah belajar psikologi dasar, pasti kan sudah belajar tentang motivasi. Nah, kalau pas motivasi pasti disinggung tentang sistem limbik ini. Kalau masih ingat gitu ya. Nah, jadi berkaitan dengan emosi, motivasi, emosi, dorongan, dan agresi. Ini yang berperan di sistem ini. Kemudian ada hipotalamus. Hipotalamus ini berfungsi mengirim pesan ke kelenjar pituitari. Kelenjar pituitari itu fungsinya untuk meningkatkan pelepasan hormon. Jadi hormon-hormon itu yang ngatur pusatnya itu di kelenjar pituitari atau pituitary gland. Dan ini hipotalamus juga berkaitan dengan perilaku makan dan minum, perilaku seksual, dan perilaku termotivasi lainnya. Jadi kalau pada orang-orang yang obesitas kayak gitu biasanya ada masalah di hipotalamusnya. Kemudian juga ini di diencephalon, ini bagian-bagiannya. Pituitary tadi ya bertugas menghasilkan hormon. Basal forebrain bagian basal depan yang ada di bagian
depan otak. Di situ ada nukleus basalis yang menerima input dari hipotalamus dan ganglia basal dan mengirimkan akson yang informasinya itu berisi asetilkolin. Asetilkolin ini bentuk lain dari bukan bentuk lain ya, jenis lain dari neurotransmitter itu. Dan ini bagian kunci dari sistem otak untuk gugahan, keterjagaan, dan perhatian. Jadi yang bikin kita aware terhadap sesuatu nih bagian ini. Ini yang penting di sini. Nah, tadi kan ya saya sebut ya di dalam sistem bukan sistem, di dalam sumsum tulang belakang kan ada kanal sentral, ya kan? Nah, kanal sentral itu adalah saluran yang berisi cairan yang ada di tengah-tengah sumsum tulang belakang. Kemudian ini kanal sentral ini lanjut gitu ya sampai di kepala, maksudnya di sini di otak. Kemudian ada yang namanya ventricle. Ventricle ini adalah rongga yang isinya adalah cairan. Cairannya adalah cairan cerebrospinal. Nah, cairan cerebrospinal ini tadi yang juga udah saya bilang adalah cairan bening yang bertugas sebagai bantal peredam untuk otak. Jadi biar otaknya tetap kayak gitu lokasinya, nggak goyang-goyang kayak gitu, nggak lepas-lepas dari bagian. Nah, dan di situ tempat untuk penampungan hormon dan nutrisi untuk otak dan spinal cord. Nah, terus ada mening. Mening ini adalah membran yang melingkupi otak dan sumsum tulang belakang. Jadi di otak ada selaputnya gitu ya. Nah, selaputnya ini disebut mening. Nah, mungkin yang teman-teman sering dengar adalah meningitis. Meningitis adalah radang selaput otak yang diakibatkan oleh bakteri kayak gitu. Nah, kita nanti akan sampai di ini aja lobus. Saya mau oh ya gini. Nah, jadi korteks cerebral kan bagian yang paling depan tadi pada manusia itu kan itu tuh yang lebih kompleks ya, yang lebih berkembang dibandingkan spesies lain gitu. Nah, ini perbandingannya. Jadi ini pada manusia. Jadi kan lebih banyak bagian yang berlekuk-lekuk ini. Ya, iklan. Nah, bagian-bagian berlekuk ini memungkinkan jadi apa tadi yang kemarin kita bahas volumenya jadi lebih besar gitu. Yang mengakibatkan jadinya lebih banyak sel-sel di dalam otak manusia. Nah, ini adalah Florida manate. Florida manate itu adalah ikan dugong. Dugong ya, dugong ikan duyung. Nih simpanse, hedgehog itu apa? Bukan rakun, landak. Landak. Ini kalau ini rakun. Gitu. Ini zebra. Jadi jika dibandingkan dengan spesies lain. Nah, ini bagian yang penting nih, yang wajib banget teman-teman tahu. Jadi otak depan itu terdiri atas 4 lobus. Lobus atau 4 bagian. 4 lobus ini ada lobus frontal, parietal di atas, occipital di belakang, dan temporal di samping. 4 lobus ini di 4 tempat ini memiliki fungsi yang berbeda gitu. Jadi tiap lobus tuh punya fungsi tersendiri. Nah, ini. Jadi lobus frontal. Frontal mana nih gambarnya? Nah, ini lobus frontal ini yang berkaitan dengan memory processing. Jadi executive function itu ada di depan ini, di lobus frontal. Nanti ada prefrontal cortex. Nah, ini bagian yang sering banget nih disebut-sebut di dalam pemrosesan informasi. Kemudian ada parietal. Parietal itu berkaitan dengan bodily sensation atau sensasi tubuh dan gerakan gitu ya. Ini yang berperan tuh di bagian sini, di parietal. Nah, kemudian occipital yang agak belakang sini juga berkaitan dengan vision, penglihatan. Nah, penglihatan yang berkaitan dengan ini input visual. Nah, dan kerusakannya dapat menyebabkan kebutaan kortikal. Jadi mungkin teman-teman pernah nggak ya dengar atau dikasih tahu oleh orang tua atau kakek nenek kalau main hati-hati jangan sampai jatuh, yang kena yang kejedot itu otak belakang kepala bagian belakang nanti bisa bikin buta kayak gitu. Nah, itu logis gitu. Kenapa? Karena memang lobus occipital itu
ketika rusak di bagian ini gitu ya, bisa membuat kebutaan kortikal. Kebutaan kortikal itu apa? Buta yang di bagian pengindraannya nggak ada masalah, tapi yang bermasalah adalah korteksnya. Jadi yang bermasalah ada bagian otaknya, bukan di sensorinya. Itu bisa banget gitu. Jadi hati-hati juga untuk melindungi kepala ini karena nasihat itu betul, bukan hanya mitos. Nah, selanjutnya ada lobus parietal tadi ya yang saya sebut, jadi berkaitan dengan sensasi tubuh, sensasi sentuh, informasi dari reseptor peregangan otot dan sendi, jadi dalam gerakan. Kemudian lobus temporal, ini samping sini. Ya berkaitan jelas di sini dekat telinga ya, berkaitan dengan informasi auditori dan juga pemrosesan bahasa. Terus juga, nah tapi juga berkaitan dengan penglihatan juga dan gerakan perilaku emosional. Masalah di sini ketika ada lobus temporal rusak gitu ya, ada yang namanya sindrom Kluver-Bucy. Sindrom Kluver-Bucy ini berkaitan dengan lobus temporal, jadi kayak nanti akan dibahas di bab tersendiri, mungkin sedikit spoiler ya. Sindrom Kluver-Bucy ini ketika orang mengalami sindrom ini gitu ya, ini tuh perilakunya jadi aneh gitu ya, maksudnya aneh tidak sewajarnya, nanti kita bahas di bagian emosi kalau nggak salah. Kerusakannya jadi membuat orang itu bukan orang, penderitanya, menciumi, memeriksa segala hal yang sudah dikenal itu dengan mulut. Jadi memeriksanya misalnya kalau ngendus-ngendus dicium itu tapi diceknya tuh pakai mulut kayak gitu. Itu perilaku yang terkait. Ada kasusnya dengan sindrom Kluver-Bucy kayak gitu. Terus jadi juga ada efeknya perubahan orientasi seksual. Nah, kemudian ada lobus frontal yang tadi ya, yang paling penting di dalam pemrosesan informasi itu di lobus frontal. Di situ ada korteks prefrontal, PFC, prefrontal cortex, dan gyrus presental. Di sini atau disebut korteks motor primer, jadi yang berkaitan dengan gerakan motorik halus. Nah, jadi gerakan motorik halus itu kayak apa ya? Menulis, kayak gitu ya, terus meronceng, kayak gitu. Nah, ini itu juga ada di lobus frontal di bagian depan. Nah, prefrontal cortex ini ya berkaitan dengan ini pusat integrasi berkaitan dengan working memory. Jadi informasi yang sedang berjalan saat ini. Misalnya tadi sambil saya mendengarkan saya terus teman-teman mikir hal yang berkaitan dengan oh iya ini dulu aku tahu hal ini tentang kayak gini, kayak gitu. Jadi kaitan dengan peristiwa dan informasi terbaru. Itu working memory. Nah, udah deh sampai di sini. Yang belakang bisa dibaca sendiri. Karena saya rasa mudah dipahami. Ada yang ingin tanyakan, didiskusikan mengenai bagian ini. Jadi ini sebenarnya pengetahuan dasar tentang sistem syaraf pada manusia. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Apakah jadi kelebihan informasi? Kepenuhan informasi? Nggak ada yang mau bertanya nih? Oh ini. Kenapa kita tidak merasa geli saat kita menggelitikinya? Apakah saraf tidak merespon diri sendiri? Oke, jadi kan kalau kita memegang diri sendiri gitu ya, ini kan bukan sarafnya tidak merespon ya, tapi tuh gimana ya?
dia udah mengenali gitu, ini adalah bagian yang dikenal, jadi nggak ngefek dibandingkan ketika orang lain yang memegang. Karena, kayak aliran darah, kemudian kayak tadi penampangnya itu kayak sudah dikenali oleh tubuh gitu. Jadi dia tidak merespon, eee, se seperti ketika terkena, eee, objek lain gitu. Karena di sini sudah dikenal, kan sama ininya, apanya, komponen, pengisi gitu. Ya itu tadi penampangnya itu sama, jadinya bukan dianggap asing, jadinya responnya ya biasa aja kayak gitu. Bukan karena, sarafnya tidak merespon. Ada lagi? Mhm. Jika seseorang terbentur ngomongnya ya, terbentur secara terus-menerus di bagian occipital lobe, apakah dia akan mengalami kebutaan permanen? Tergantung terbenturnya gimana gitu. Kalau terbenturnya memang akan merusak ada lesi nantinya di bagian, lobus occipital tadi, maka dia bisa mengalami kebutaan gitu. Jadi kita tidak bisa memastikan, gimana, tapi ketika memang rusak maka ya, ketika occipital lobe yang bermasalah maka jadinya kebutaannya permanen gitu. Karena, otak tuh kan nggak bisa dibenerin ya, maksudnya nggak bisa dibenerin ketika ada lesi nggak mungkin akan dioperasi yang disambung gitu. Beda dengan, bagian kulit kayak gitu. Karena ya isinya beda, maksudnya, sel-selnya kan beda gitu ya. Jadi dan di otak itu juga disebut tidak punya reseptor sakit gitu. Jadi ketika ada otaknya kenapa-napa, ada lesi itu nggak berasa sakit. Karena nggak ada reseptor rasa sakit, karena reseptor rasa sakit tuh adanya di, indera perabaan kayak gitu. Gitu, jadi hati-hati banget kalau masalah kepala gitu ya, bisa berkaitan dengan banyak hal. Nanti ke depan kan kita akan bahas kasus-kasus lain yang berkaitan dengan kerusakan-kerusakan otak kayak gitu ya. Jadi bagian manapun itu punya fungsi gitu, yang fungsinya itu berbeda, gitu. Terus jangan diuji coba ya, terus dikebentur di belakang gitu. Dan kebentur di belakang tuh belum tentu yang rusak cuman terus yang kena occipital lobe karena otak tuh punya mekanisme kepala atau otak ini punya mekanisme ya, jadi dia ketika kebentur gini bisa, terus gegar otak itu biasanya tuh yang rusak tuh bagian seberangnya, gitu. Jadi bisa aja kayak gini terus membal gitu ya, jadinya malah bagian depan yang kena jadi lesi kayak gitu, kecuali terus jadi, bentur-bentur terus gitu yang berulang-ulang ya bisa juga, oksipitalnya yang rusak kayak gitu. Jadi jangan jangan coba-coba. Eee, pertanyaannya bagus. Amnesia bagian rusak yang mana? Banyak nanti bagian mana aja, besok akan dibahas di bagian memori, belajar, ingatan, dan amnesia. Detail banget nanti kita akan belajar amnesia tuh yang rusak yang mana, terus apa aja yang hilang, memorinya hilangnya gimana, bisa balik nggak, itu di bab amnesia. Tuh, jadi nantikan bab amnesia, kayak iklan. Oke, kenapa terkadang luka goresan tidak nyeri sehingga biasanya tidak menyadari luka itu. Jadi gini, jadi kan kita itu kan punya ambang rasa sakit gitu ya. Nah, ambang ini ketika ketika itu masih di ambang gitu ya, masih masih dalam batas gitu, itu tidak akan terasa kayak gitu ya. Terutama ketika, goresan-goresannya kecil gitu. Sehingga kita tidak menyadari hal itu dan itu juga nggak apa-apa, bukan berarti kita nggak nggak peka gitu. Kecuali kalau kamu udah nggak bisa ngerasain panas, jadi kamu masuk di air panas yang 100 derajat itu
udah nggak bisa merasakan itu sakit gitu, nah itu baru bermasalah gitu. Nah ini biasanya dialami oleh orang-orang yang mengalami, penyakit, salah satunya kayak diabetes gitu kan udah nggak sensitif lagi indranya kayak gitu, itu bisa saja terjadi. Tapi kalau masalah luka tergores itu nggak kerasa itu juga nggak apa-apa. Bu, bener nggak kalau petinju nanti ke depannya bisa geger geger gegar ya kali ya? Soalnya kan dipukulnya bisa, itu, beresiko ke sana gitu. Tap tapi saya nggak nggak update ya berita tentang petinju gitu ya, tapi kebanyakan kan terus mengalami permasalahan gitu ya. Tapi saya juga nggak tahu sebenarnya yang kayak siapa, Muhammad Ali itu kan juga Parkinson gitu ya, mungkin bisa, bisa aja tuh Parkinsonnya karena sering ditonjok-tonjok kepalanya gitu kan, jadi ada lesi lama-lama kayak gitu, itu bisa jadi, itu jadi suatu faktor resiko gitu. Tapi kita tidak bisa memastikan sih, itu efeknya apa gitu, biasanya tuh multifaktor gitu, tapi tadi faktor resiko yang bisa ketika itu terjadi bisa meningkatkan resiko terjadinya permasalahan, kayak gitu. Oke, dari Grace, benar nggak jika anak sering kena marah akan berpengaruh pada syaraf otaknya? Jadi gini, oke. Hmm, sorry, koneksi saya habis hilang. Oke, untuk pertanyaannya masih. Ya, dari Grace tadi ya, jika anak kena marah terus berpengaruh pada syaraf otak, itu gimana mekanismenya? Jadi gini teman-teman, marah, dimarahin gitu kan ya. Dimarahin berarti kan, jadi bukan gini sih, bukan rusak ya syarafnya ya, cuman ketika berarti kan di situ akan menyimpan informasi terkait marah gitu ya. Jadi bisa tekanan-tekanan yang ada itu kan gini, kita balik ke yang pertemuan minggu kemarin, di mana setiap pengalaman itu berkaitan dengan perkembangan otak, gitu kan. Nah, di sini pengalaman dimarahi gitu, ngaruhnya di syarafnya mana, nggak bisa dipastikan yang mana gitu, yang akan bisa terpengaruh gitu, tapi itu part of pengalaman. Pengalaman yang tidak menyenangkan biasanya akan dimaknai banget kayak gitu ya, yang sehingga dapat membuat orang tuh terus jadi teringat terus, jadi perkembangannya jadi tidak akan optimal dibandingkan dengan distimulasi dengan hal-hal yang lain, kayak gitu. Jadi tapi kalau saya ditanya itu bagian mana yang berpengaruh ketika dimarahi, terutama ya amigdala gitu ya, amigdalanya akan menyimpan informasi karena, amigdala kan terkait emosi, di situ dia menyerap tentang emosi marah. Bisa saja dia ngaruhnya di syarafnya adalah ke depan itu dalam perkembangannya karena dia punya pengalaman dimarahi, jadi dia sangat sensitif terhadap kemarahan gitu. Atau bisa aja semakin bebal, nggak tahu, ini tergantung masing-masing orang, kita nggak bisa memastikan itu. Ya bisa aja dia nanti sensitif ketika orang ada, eee, ciri apa dikit, oh dia langsung connect itu marah, nah sehingga dia akan ketika dimarahi dia akan mengaktifkan sistem saraf simpatetiknya misalnya. Jadi dia akan langsung tegang dan deg-degan, maka dia bisa tumbuh jadi anak yang, dalam kondisi tertekan terus-menerus, tertekannya di situ ada pengaktifasi sistem saraf simpatetik. Sehingga dianya bisa jadi nanti lama-lama jadi orang yang generalized anxiety disorder atau mengalami kecemasan menyeluruh. Bisa jadi kayak gitu. Itu salah satu kayak, resiko terburuknya gitu, yang terjadi ketika sering dimarahi. Itu tapi banyak banget hipotesis yang bisa diajukan dengan mendapatkan pengalaman kemarahan itu, gitu. Tergantung tadi kepribadian, kemudian juga gimana sebenarnya cara memarahinya, kayak gitu. Kaitannya di syaraf seperti yang tadi sudah saya jelaskan, gitu ya. Semoga, ada gambaran. Oke, apakah ketika mengalami benturan sampai tengkorak mengalami keretakan, keretakan tersebut tidak bisa sembuh atau menyatu kembali? Oke, kalau pada tengkorak berarti kan di sini adalah permasalahannya terkait pada rangka gitu ya. Rangka itu kan katanya saya nggak tahu ya sebenarnya, saya nggak bisa memastikan hal ini gitu, karena ini terkait dengan kedokteran gitu ya, terutama di spesialis tulang gitu. Tapi kalau sepanjang yang saya tahu nanti boleh dicek lagi gitu ya,
Otak itu kan tulang itu kan bisa menyatu kembali gitu ya. Mungkin seperti hubunganmu dan dia yang kadang-kadang bisa menyatu, kadang-kadang tidak. Eee, di sini bisa jadi itu bisa menyatu kembali gitu, karena ada zat-zatnya, terutama ketika masih pada masa anak-anak gitu. Tapi kalau ketika dewasa kan kalsiumnya udah beda gitu. Jadi bisa aja itu retaknya bisa menyatu, bisa aja enggak. Tapi kayaknya kemungkinan sih bisa gitu, karena itu terkait dengan tulangnya. Jadi kalau ini bisa ditanyakannya ke ahli tulang. Saraf kecepit itu gimana? Nggak tahu saraf kecepit itu gimana. Gini biasanya ya, itu kan terkait dengan, tapi saya nggak memahami ini karena di biopsikologi nggak ada penjelasan saraf kecepit. Jadi nggak bisa jelasin gitu kalau terkait dengan tentang stroke itu ada di buku Pinel itu dijelaskan kalau adanya iskemia atau iskemia cerebral, entah ada, pecah gitu pembuluh darah yang pecah atau yang tersumbat gitu. Tapi kalau kecepit saya belum bisa jawab, mungkin nanti coba saya cari, ada nggak ya saraf kecepit? Saya lebih tahu tentang otak gitu ya. Tremor usia lanjut tidak terkait dengan Parkinson, karena pada usia lanjut memang wajar jika terjadi tremor, kayak gitu. Karena itu terkait dengan perkembangan seseorang ya, di mana usia lanjut memang ada, efek-efek bukan efek-efek ya, memang, kondisi sewajarnya. Jadi nanti juga kita akan bahas ya, udah bahas belum ya, tentang antara pikun dan demensia, itu juga berbeda gitu. Jadi pikun ada yang wajar, tapi ada juga yang, demensia Alzheimer kayak gitu, gitu. Jadi ada, kalau tremor pada lansia itu wajar, bukan Parkinson. Kenapa orang sakit jiwa otaknya tidak berfungsi? Pemahamannya tidak demikian. Orang yang mengalami gangguan jiwa otaknya tetap berfungsi. Ketika orang otak tidak berfungsi berarti dia dalam kondisi koma gitu ya. Otak, mungkin yang kamu pahami di sini otak nggak berfungsi adalah dia tidak bisa membedakan realitas. Nah, nanti kita akan bahas itu di bab terakhir ya yang terkait dengan biopsikologi gangguan psikiatrik. Di mana, proses yang terjadi pada orang yang otak orang yang mengalami, gangguan jiwa gitu ya, atau orang yang mengalami gangguan psikiatrik. Karena ini berbeda ya, otaknya bukan tidak berfungsi, tapi ada bagian-bagian yang, mempersepsikan stimulus, jadinya ada halusinasi, kemudian waham kayak gitu, terus ngomong nggak nyambung, itu bukan berarti otaknya nggak berfungsi, otaknya tetap berfungsi. Kelainan tulang seperti skoliosis mempengaruhi sistem syaraf. Oh, saya tidak bisa menjawab juga. Tapi bisa jadi gitu, karena kan jadi skoliosis bentuknya berbeda gitu ya tulangnya, jadi kan tentu saja mempengaruhi pemrosesan pengiriman informasi pada sistem syaraf kayak gitu. Jadi ngaruhnya di sistem syaraf di sana di jalurnya, tapi kalau manifestasinya di perilaku saya nggak tahu juga, nggak bisa memastikan. Nanti coba dicari jurnalnya tentang itu. Bu, kalau kepala bagian belakang kita sakit saat kita ada situasi tegang atau mau ujian, kenapa? Itu tadi teraktivasinya sistem saraf simpatetik. Jadinya tegang, ketegangan itu bisa menciptakan ketegangan otot dan itu bisa di bagian manapun kayak gitu. Jadi itu kenapa, eee, kalau pertanyaan kenapa, ya karena teraktivasinya sistem saraf simpatetik yang tadi melepaskan adrenalin. Ketika kita dalam kondisi tegang atau mau ujian kayak gitu, itu kan stres kayak gitu ya. Respon tubuh adalah fight or flight kayak gitu. Jadi muncul, keluhan demikian dan manifestasinya bisa macam-macam, bisa ada yang tegang di kepala, ada di leher belakang, ada di pundak, ada di punggung, ada di perut kerus-kerus, pengen ke belakang kayak gitu. Itu manifestasi dari teraktivasinya sistem saraf simpatetik. Oke, dari Putri. Wis. Bagaimana bisa orang tidak bisa mengidentifikasi kali ya wajah orang lain? Misalnya orang tersebut tidak bisa kenal orang lain dengan melihat wajah. Oh, tapi bisa kenal dengan melihat cara berjalan atau mencium baunya saja. Kesulitan mengenali wajah itu ada gangguannya ya, gangguannya itu apa ya?
saya lupa istilahnya, tapi itu ada nanti kayaknya di bagian gangguan penglihatan gitu. Besok kita akan bahas. Saya pernah nulis itu tapi saya lupa namanya. Memang bisa ada orang tidak bisa mengidentifikasi wajah kayak prosopagnosia gitu. Belakangnya sia-sia gitu kalau nggak salah. Tapi bukan sia-sia ya. Uh, nanti di bagian gangguan penglihatan. Terus ya itu bisa terjadi karena ada masalah di sistem saraf pusat gitu. Tapi bagian mananya saya lupa. Besok di bagian gangguan penglihatan kita bahas lebih dalam tentang itu. Itu bukan amnesia. Amnesia tidak demikian. Tentang amnesia akan kita bahas di bagian amnesia sendiri. Teman-teman nantinya akan dapat gambaran lebih jelas dan persepsi teman-teman mungkin persepsi yang ada di dalam teman-teman karena pengalaman dari nonton film, nonton sinetron terutama, itu salah besar yang nanti akan kita bahas di amnesia. Jadi nantikan kelas amnesia dan gangguan penglihatan karena di bagian per bagian nanti satu-satu. Oke, adakah hubungan sistem syaraf dengan kelainan autis atau hiperaktif? Ada banget gitu ya. Ini tapi memang di bab ini tidak saya sajikan ke teman-teman. Bab ini ada di S2 gitu ya. Perkembangan sistem syaraf yang bermasalah gitu ya, itu yang terjadi pada orang yang mengalami autism dan ADHD itu memang terkait dengan sistem syaraf pusat. Itulah kenapa juga anak yang mengalami hiperaktif ADHD ya, attention deficit hyperactive disorder itu perlu untuk mendapatkan farmakoterapi kayak gitu. Karena ada permasalahan di sistem syaraf pusat di otak yang ketidakseimbangan neurotransmitter juga kayak gitu. Itu hiperaktif kayaknya ada dibahas juga di bab gerak kalau nggak salah ingat nanti akan kita bahas. Terus ya itu jelas ada. Kalau pertanyaannya apakah ada hubungan sistem saraf dengan kelainan? Ada banget. Oke, dari Lexi, apakah beberapa orang memang memiliki ukuran hipokampus dan amigdala lebih kecil yang menyebabkan dirinya rentan terhadap depresi? Iya, bisa jadi. Tapi depresi nggak terkait dengan amigdala sih, hipokampus kalau nggak salah. Dan memang depresi itu bisa faktor genetis juga gitu. Dan berkaitan dengan fisiologi otak. Besok kita bahas di bab gangguan psikiatrik itu udah ada penjelasannya kalau nggak salah. Tapi kayaknya iya. Seorang kecanduan pornografi lebih tinggi tingkat risiko kerusakan otak dengan seorang yang kecanduan narkoba. Oke, karena kecanduan pornografi itu terkait langsung dengan sistem saraf pusat, terutama prefrontal cortex, di mana kalau kecanduan narkoba itu kan ada zat yang benar-benar masuk di tubuh, sedangkan pornografi tidak ada zat. Di situ kayak gini, saya kan pernah ya mencoba mempraktekkan ini ya ke teman-teman ya, coba sekarang ya, silahkan silahkan duduk dengan nyaman. Dan sekarang coba dibayangkan di depan teman-teman ada mangga yang belum begitu matang, yang masih agak asam gitu, yang berwarna kekuningan kayak gitu, terus itu sedang dipotong-potong dan teman-teman mengambil satu potongan itu dan menghirup aromanya yang begitu segar dan ada sensasi asam kayak gitu dan coba masukkan ke mulut kayak gitu. Nah, kalau teman-teman benar-benar membayangkan hal ini, tentu saja ada respon yang teman-teman rasakan, ya kan? Akan ada ludah yang jadi diproduksi. Nah, di situ berarti apa? Otak itu bisa dimanipulasi. Nah, kecanduan pornografi itu bagian dari manipulasi otak. Manipulasinya gimana ya? Kan ngelihat sesuatu yang sebenarnya tidak dia lakukan, tapi dia jadi meningkatkan hasrat seksual, kayak gitu kan. Nah, di situ poinnya gitu. Sehingga terutama ketika kecanduan pornografi pada orang-orang yang masih remaja, di mana kemarin kita juga sudah bahas otak baru berkembang optimal, perkembangannya optimal matang itu di usia 21 tahun, berarti kan tadi perkembangannya dia masih dalam tahap perkembangan. Di tahap perkembangannya ada gangguan, ada inferensi gitu kan.
intervensi sesuatu gitu. Nah, sehingga membuat kerusakan pada otaknya, biasanya terus ke depan kesulitan untuk mengambil keputusan kayak gitu. Efeknya tuh seperti itu. Gitu. Kenapa demikian? Nah, sedangkan narkoba itu zat langsung masuk di tubuh, bukan manipulasi otak gitu. Meskipun dan zat inilah yang mempengaruhi ketidakseimbangan di otak. Maksudnya otak jadi memproduksi endorfin, dopamin, terus ada serotonin kayak gitu dari zat-zat itu, dan zat itu memang yang memicunya gitu. Sedangkan kalau pornografi bukan demikian mekanismenya. Semoga dapat gambaran. Ya, kayaknya prosopagnosia, kalau nggak salah ya. Aku tuh lupa. Kenapa ketika dua orang mengalami kecemasan dalam situasi sama, misalnya presentasi, mengalami sakit yang berbeda? Ya, karena bukan syaraf simpatik orang berbeda, karena ada faktor risiko lain yang berbeda. Tadi ketika gangguan psikologi, besok teman-teman akan bahas lebih lanjut di mata kuliah psikologi abnormal gitu ya. Di mana setiap individu itu kan ada di individual differences gitu ya. Tentu harusnya tuh udah nih tahu tentang individual differences. Individual differences ini terkait dengan apa? Genetis secara biologis, ya kan? Selain biologis juga biologis dan temperamen dan juga kepribadian. Nah, di sini membuat manifestasinya jadi berbeda nih tiap orang. Misalnya dengan stresor yang sama, ada orang yang bisa handle, ada orang yang jadi efeknya banget kayak gitu. Ini juga terkait dengan coping stress kayak gitu. Jadi kompleks kalau tiap orang itu gitu bisa jadi manifestasi dalam perilaku atau gangguan perilakunya. Bukan bentuk syarafnya yang berbeda, tapi itu tadi ada individual differences yang membuat manifestasi gejala jadi berbeda. Mengapa ada orang yang setelah nonton film horor itu menjadi takut, bahkan rasa takutnya berlebihan? Ada berhubungan dengan syaraf? Jelas, kan ketika kamu nonton horor, kamu menstimulasi diri terhadap ketakutan. Jadi kenapa terus jadi lebih takut berlebihan? Karena kemudian sistem saraf pusatnya, terutama di bagian prefrontal cortex yang berkaitan dengan tadi ya internal working memory gitu ya, ketika kamu terus dalam kan kamu udah punya paparan informasi horor gitu kan, terus kamu simpan kan, itu kan tersimpan di dalam memori gitu ya. Memorinya ada memori visual, ada memori auditori, kayak misalnya dalam film horor ada suara pintu yang berderit, "Nyik" gitu kan, pintu dibuka gitu. Terus kamu ketika mendengar suara pintu dibuka, internal working memory-nya me-recall informasi kemarin tentang film horor pintu dibuka berderit. Pintu dibuka berderit itu terus di dalam film horor muncul ada hantu muncul, misalnya kayak gitu. Nah, kamu pikirannya jadi mengasosiasikan demikian, sehingga jadinya lebih takut, gitu mekanisme detailnya. Semoga bisa ditangkap. Nah, jadi dengan demikian kalau emang kamu penakut ya nggak usah nonton film horor. Oke. Nah, saya pernah terjatuh dan menyebabkan benturan pada kepala. Sempat pingsan dan saat perjalanan ke rumah sakit saya muntah. Apa ada hubungannya dengan membuat saya muntah? Oke, itu reaksi yang wajar ya. Terus ketika terbentur muntah, kenapa ketidakseimbangan tubuh tadi itu terus makanya terus dimuntahkan kayak gitu. Jadi benturan itu biasanya terkait tadi ya dengan vestibular ketidakseimbangan dan itu akan memicu muntah. Itulah ini nanti juga terkait dengan apa namanya mabuk mabuk kendaraan gitu, nausea and dizziness. Nanti juga akan dibahas nih di satu bab tersendiri, apa ya, keseimbangan kalau nggak salah. Berarti di mekanisme persepsi, itu nanti ada juga babnya. Seperti itu teman-teman. Jadi kompleks ya kalau kita ngomongin sistem syaraf, nggak bisa berdiri sendiri dan ini dengan penjelasan sistem syaraf ini akan bisa memang dengan pemahaman ini akan bisa menjawab berbagai pertanyaan gitu yang terkait dengan perilaku manusia karena itu terkait dengan kondisi biologi seseorang gitu. Itu ada pertanyaan yang lain? Udah kali ya. Ya, kalau mau tentang kecanduan saya besok bikin kelas tentang kecanduan zat. Bisa banget dikepoin di Progresif Psikologi ya. Ini promosi. Oke. Ada pertanyaan lain nggak? Nggak ada ya?
Saya hitung sampai 5. 1, 2, 3. Semoga udah terjawab semua ya. 4, 5. Oke. Ya, baik. Saya rasa kita cukupkan untuk pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Jadi ya setiap Selasa ya hari ini ya, kita akan ada pertemuan. Jadi saya rasa nggak perlu ditanyakan, jadi silahkan yang mau bergabung, bergabung, kalau enggak juga nggak apa-apa, kayak gitu ya. Dan mungkin sekian dari saya untuk hari ini. Terima kasih atas partisipasinya dan sudah aktif untuk mengikuti kelas hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.